wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Salsadila dengan NPM 22200106. Di sini saya akan melakukan kajian kuesioner konflik kepada pasien Nyonya E, di mana kajian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas hidup pasien. Saya sudah membaca buku rekam medis pasien, saya sudah menyiapkan alat, saya siap bertemu dengan pasien. Misi Mbak. Silakan duduk, Mbak. Selamat pagi, Ibu. Pagi Mbak. Baik, ini sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Elisa. Baik, dengan Ibu Elisa ya. Perkenalkan, saya perawat Taskia yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti. Nah, di sini sesuai jadwal kita akan melakukan pengkajian kuesioner konflik kepada Ibu ya, Bu. Nah, tujuannya kuesioner ini untuk mengkaji kualitas hidupnya Ibu. Nanti ada 26 pertanyaan, Ibu bisa menjawabnya. Dan waktu yang saya butuhkan sekitar 10 menit, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika bersedia, apakah ada yang mau ditanyakan, Ibu? Enggak. Baik, jika tidak ada, kita mulai untuk melakukan kajiannya ya, Bu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, nanti Ibu bisa menjawab dengan sangat buruk, biasa saja, baik, sangat baik. Kita masuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Ibu tentang kualitas hidupnya Ibu? Baik. Kemudian pertanyaan kedua, nanti Ibu bisa menjawab pertanyaan dengan sangat tidak memuaskan, biasa-biasa saja, memuaskan, dan sangat memuaskan. Kita masuk ke pertanyaan kedua, seberapa puas Ibu terhadap kesehatan Ibu? Memuaskan. Untuk pertanyaannya selanjutnya, ini mengenai tentang seberapa sering Ibu telah mengalami hal-hal berikut ini dalam 4 minggu terakhir. Kita lanjut, pertanyaan ketiga nanti Ibu bisa menjawab dengan tidak sama sekali, sedikit, dalam jumlah sedang, sangat sering, dalam jumlah yang berlebih. Pertanyaan ketiga, seberapa jauh rasa sakit fisik Ibu mencegah Ibu dalam beraktivitas sesuai dengan kebutuhan Ibu? Pertanyaan keempat, seberapa sering Ibu membutuhkan terapi medis untuk dapat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Dalam jumlah sedang. Pertanyaan yang kelima, seberapa jauh Ibu menikmati hidup Ibu? Sedikit. Pertanyaan keenam, seberapa jauh Ibu merasa hidup Ibu berarti? Sangat sering. Pertanyaan ketujuh, seberapa jauh Ibu mampu berkonsentrasi? Dalam jumlah sedang. Pertanyaan kedelapan, secara umum, seberapa aman Ibu rasakan dalam kehidupan Ibu sehari-hari? Pertanyaan yang kesembilan, seberapa sehat lingkungan di mana Ibu tinggal, seperti berkaitan dengan sarana dan prasarananya? Sangat sering. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini mengenai tentang seberapa penuh Ibu mengalami hal-hal berikut ini dalam 4 minggu terakhir. Nanti Ibu bisa menjawab dengan tidak sama sekali, sedikit, sedang, seringkali, sepenuhnya dialami. Pertanyaan ke-10, apakah Ibu memiliki vitalitas yang cukup untuk beraktivitas sehari-hari? Pertanyaan ke-11, apakah Ibu dapat menerima penampilan tubuh Ibu? Pertanyaan ke-12, apakah Ibu memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan Ibu? Sedikit. Pertanyaan ke-13, seberapa jauh ketersediaan informasi bagi kehidupan Ibu dari hari ke hari? Pertanyaan ke-14, seberapa sering Ibu memiliki kesempatan untuk bersenang-senang atau berekreasi? Pertanyaan ke-15, seberapa baik kemampuan Ibu dalam bergaul? Pertanyaan ke-16, seberapa puaskah Ibu dengan tidur Ibu? Pertanyaan ke-17, seberapa puaskah Ibu dengan kemampuan Ibu untuk menampilkan aktivitas kehidupan Ibu sehari-hari? Pertanyaan ke-18, seberapa puas Ibu dengan kemampuan Ibu untuk bekerja? Pertanyaan ke-19, seberapa puaskah Ibu terhadap diri Ibu? Pertanyaan ke-20,
seberapa puas Ibu dengan hubungan personal sosial Ibu? Pertanyaan ke-21, seberapa puas Ibu dengan kehidupan seksual Ibu? Tidak. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nanti Ibu bisa menjawab dengan sangat tidak memuaskan, biasa-biasa saja, memuaskan, sangat memuaskan. Kita lanjut pertanyaan yang ke-22. Seberapa puas Ibu dengan dukungan yang Ibu peroleh dari teman Ibu? Memuaskan. Pertanyaan ke-23. Seberapa puas Ibu dengan kondisi tempat tinggal Ibu saat ini? Memuaskan. Pertanyaan yang ke-24. Seberapa puas Ibu dengan akses Ibu pada layanan kesehatan? Memuaskan. Pertanyaan ke-25. Seberapa puas Ibu dengan transportasi yang ada? Biasa-biasa saja. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ini mengenai seberapa sering Ibu merasakan atau mengalami hal berikut ini dalam 4 minggu terakhir ya Bu. Kita lanjut, nanti Ibu bisa menjawab dengan tidak pernah, jarang, cukup sering, sangat sering, dan selalu. Pertanyaan terakhir, seberapa sering Ibu memiliki perasaan negatif seperti feeling blue, itu seperti misalnya kayak kesepian, putus asa, cemas, depresi. Cukup sering. Baik Ibu, ini pengkajiannya sudah selesai. Nanti akan saya hitung terlebih dahulu. Untuk Ibu bisa menunggu sebentar ya Bu. Ya, Mbak. Baik Ibu, ini saya sudah selesai untuk menghitung hasil pengkajian kualitas hidupnya Ibu. Hasilnya didapatkan 45 ya Bu, berarti cukup ya. Kemudian tadi kerjasama Ibu sangat bagus sekali ya Bu, Ibu sangat kooperatif. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada, Mbak. Baik, jika tidak ada, sampai bertemu lagi ya Bu di pertemuan kita selanjutnya, di pertemuan kita minggu depan. Baik, kalau begitu selamat pagi. Pagi, Mbak. Masih. Pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, saya Perawat Taskia telah melakukan pengkajian kuesioner Wolkoff-Bliss kepada pasien Nyonya E. Didapatkan hasil data subjektifnya, pasien mengatakan puas dengan kualitas hidupnya. Kemudian data objektif yang saya dapatkan pada saat pengkajian, pasien sangat kooperatif dan hasil yang didapatkan dari pengkajian kuesioner Wolkoff-Bliss yaitu bernilai 45,5 yang berarti cukup. Tanda tangan Taskia Salsabila.